120-2530 dari Prodi Teknik Lingkungan. Dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai konservasi air. Hal-hal apa saja yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah pengertian konservasi air, yang kedua, alasan mengapa konservasi itu penting, yang ketiga, tujuan konservasi air, dan yang keempat, hal-hal apa saja yang akan kita lakukan dalam konservasi air. Yuk simak video. Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Bagi manusia, air menjadi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti untuk mandi, masak, minum, mencuci, dan lain sebagainya. Di Indonesia, keberadaan air mengalami pasang surut karena adanya pergantian dua musim. Ketika kemarau panjang, seringkali kekurangan air. Sementara di musim penghujan, air melimpah dan bahkan menimbulkan banjir yang merugikan manusia, baik harta, benda, bahkan jiwa. Oleh sebab itu, kita perlu mengelola air dengan baik melalui kegiatan konservasi secara bijak, dengan memperhatikan manfaat yang dapat dinikmati secara berkelanjutan. Konservasi air adalah usaha untuk memelihara keberadaan sifat dan fungsi serta keberlanjutan sumber daya air supaya senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Apa yang menjadi alasan pentingnya konservasi air? Alasan yang pertama adalah alasan ekologis. Air merupakan kebutuhan mendasar setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Konservasi air penting dilakukan untuk menunjang kebutuhan makhluk hidup. Alasan yang kedua adalah alasan sosial. Air mempunyai sisi sosial yang salah satunya penggunaan air digunakan secara bersamaan di suatu daerah sebagai sumber energi dan kebutuhan irigasi. Ada 6 tujuan konservasi air. Yang pertama, memelihara ketersediaan air bawah tanah. 2. Memelihara keberadaan air dalam pemenuhan kebutuhan manusia. 3. Membantu mengamankan simpanan air bersih. 4. Membantu keseimbangan ekosistem. 5. Mencegah banjir dan kekeringan. Dan 6. Mencegah erosi. Hal apa saja yang bisa kita lakukan dalam kegiatan konservasi sumber daya air adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai mengurangi penggunaan air di rumah. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di rumah untuk melakukan penghematan air. Pertama, kurangi penggunaan air yang tidak perlu, seperti jika sedang menyikat gigi atau bercukur. Keran air wastafel ditutup kecuali untuk membasahi sikat gigi atau pisau cukur, dan saat membasuh muka dan mengambil air untuk berkumur. Kegiatan itu bisa menghemat beberapa liter air dibanding jika keran air dibuka terus-menerus selama aktivitas tersebut. Dan juga, penggunaan shower itu jauh lebih efisien ketimbang dengan menggunakan gayung dari bak mandi. Membuat biopori atau sumur resapan. Jika tempat tinggal Anda memiliki pekarangan yang cukup luas, buatlah lubang biopori atau sumur resapan. Apalagi jika Anda mengandalkan air tanah sebagai sumber air bersih di rumah Anda. Lubang biopori dan sumur resapan pada dasarnya sama-sama memiliki fungsi untuk kemampuan tanah dalam menyerap air. Perbedaannya terdapat pada bentukannya saja, sementara lubang biopori berbentuk kecil dengan diameter yang lebih kecil daripada diameter di sumur resapan. Hal terakhir yang dapat kita lakukan adalah membuat penampungan air. Dengan membuat penampungan air sementara, nantinya diharapkan agar dapat dimanfaatkan di saat musim kemarau panjang atau ketika sumber daya air sudah mulai tercemar
dan tidak layak untuk digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penampungan air adalah embung. Setelah nonton videonya tadi, kalian pasti udah tahu kan apa itu konservasi air. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.